Jakarta, 22 April 2025. Badan Kepegawaian Negara Siaran Pers ya, teman-teman semuanya. Jadi dalam konferensi pers itu seleksi kompetensi P3K tahap 2 dimulai. Kepala BKN minta petugas cat pastikan kelancaran ujian sekitar kurang lebih 863.993 pelamar lewat pelayanan maksimal. Nah, di sini ya, teman-teman semuanya, kepala badan negara ya, kepala itu minta untuk kelancaran pelaksanaan ujian. Jadi untuk teman-teman semuanya ndak usah bingung ya untuk kelancaran ujian teman-teman, karena Badan Kepegawaian Negara meminta staf-stafnya ya untuk mengurus kelancaran ujian teman-teman semuanya. Nah, ndak usah lama-lama, gimana konferensi persnya ini dia ya teman-teman semuanya. Sebelum memasuk ke konferensi pers, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Mas RT. Dan yang baru bergabung bersama Mas RT, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau informasi-informasi terbaru seputar P3K. Nah, di sini teman-teman, nanti ini ada konferensi pers dari Badan Kepegawaian Negara ya. Teman-teman silahkan simak bunyinya itu gimana. Jadi buat teman-teman semuanya ya, dalam konferensi pers Badan Kepegawaian Negara itu membahas tentang seleksi kompetensi P3K tahap 2 dimulai. Kepala BKN minta petugas cat pastikan kelancaran ujian 863.993 pelamar lewat pelayanan maksimal. Nah, ini dirilis hari Selasa ya, tanggal 22 April 2025. Setelah dinyatakan memenuhi syarat atau MS dalam tahap seleksi administrasi, terhitung sebanyak 863.993 peserta seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 akan mengikuti tahapan berikutnya, yakni seleksi kompetensi mulai hari ini sampai dengan 16 Mei 2025 sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. BKN sendiri telah menyiapkan sejumlah titik lokasi atau tilok di wilayah Indonesia sehingga mancanegara di antaranya terdiri dari 36 titik kantor BKN yang meliputi BKN Pusat, kantor regional BKN dari Aceh sampai Papua, dan UPT BKN regional BKN dari ini ya, sesuai Indonesia ya, 53 titik mandiri BKN, 99 tilok
mandiri itansi, dan 13 titik luar negeri. Jadi di sini ya teman-teman, dari Panselnas ya itu sudah mempunyai titik-titik ya, dan BKN juga mempunyai titik-titik itu sendiri. Nah, untuk teman-teman silahkan simak titik-titiknya, itu kan sudah ditentukan ya teman-teman. Pasti teman-teman di kartu ujian sudah mempunyai tempat ujiannya itu di mana. Terus ada yang sudah bisa mencetak kartu ujian dan juga belum ada yang bisa mencetak. Ya teman-teman, yang penting itu sabar dulu ya. Nah, Kepala BKN Prof. Zuldan Arif meminta para pegawai BKN yang akan bertugas dalam pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 agar menjaga integritas dan transportasi sistem CAT. Ia berpesan kepada tim petugas CAT yang ditugaskan dapat memberikan pelayanan yang prima dengan mengedepankan sikap jujur, akuntabel, dan bertanggung jawab terhadap proses seleksi, khususnya saat ujian berlangsung di lapangan. Di sini saya minta kepada seluruh pegawai BKN yang bertugas sebagai panitia CAT seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini memberikan pelayanan yang ramah namun tegas, fleksibel namun tetap dalam koordinator peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menekankan bahwa BKN memiliki peran penting untuk memastikan seluruh tahapan CASN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang sudah ditentukan. Tegasnya saat pembukaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 Selasa 22 April 2025 secara daring. Nah, itu tadi ya teman-teman, di sini teman-teman pasti sudah ada yang bisa cetak kartu dan belum bisa cetak kartu. Nah, yang belum cetak kartu, saya ulangi lagi ya teman-teman, sabar karena mungkin jadwalnya teman-teman itu masih belum dikeluarkan ya. Tapi yang sudah mencetak kartu itu jadwalnya sudah dikeluarkan, baik dari instansi maupun dari BKN ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sambil menunggu cetak kartu teman-teman itu bisa, teman-teman juga bisa belajar tentang soal-soal ya. Insya Allah Mas RT juga akan memberikan soal-soal ya, baik pembahasan maupun tryout yang sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB ya yang sudah diberikan ya teman-teman semuanya. Di sini Prof. Zuldan juga menghimbau agar seluruh peserta seleksi kompetensi P3K tahap 2 memaksimalkan kesempatan ini dengan cermat dalam mempersiapkan tesnya. Salah satunya dengan memantau berkala pengumuman instansi yang dilamar melalui kanal informasi resmi pemerintah. Jadi untuk teman-teman dihimbau untuk aktif dalam mencari informasi ya teman-teman semuanya.
Ia juga meminta para peserta seleksi agar tidak sekali-kali berkompromi. Ya, sudah jelas ya. Jadi peserta teman-teman jangan sampai berkompromi ya. Apalagi bertransaksi dengan oknum yang mengklaim bisa meluluskan pelamar. Selain itu, peserta ujian juga wajib menaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rangkaian seleksi P3K tahap 2. Nah, di sini diimbau buat teman-teman jangan sekali-kali intinya itu menyuap ya. Karena selama teman-teman nanti melaksanakan ujian itu nanti nilai teman-teman langsung keluar ya. Itu dari P3K tahap 1 seperti itu ya. Kemungkinan besar ini nanti yang ke tahap 2 juga seperti itu. Nilai teman-teman itu bisa dipantau dari instansi teman-teman sendiri. Untuk itu, peserta seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini sendiri akan diperuntukkan untuk mengisi 328.542 formasi yang tersebar di 587 instansi pemerintah, di mana mekanisme pelaksanaan seleksi kompetensinya tidak berbeda dengan seleksi kompetensi P3K tahap 1 sebelumnya, yakni menggunakan standar berbasis komputer asistek atau CAT BKN sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Sebagai bagian Panselnas BKN juga telah menerapkan Fikreokition sebagai bentuk preventif untuk mencegah terjadinya maladministrasi dan potensi pelanggaran selama pelaksanaan seleksi. Nah, untuk komponen yang diujikan dalam seleksi kompetensi P3K dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024, termasuk Peraturan Pemerintah 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, di mana jenis kompetensi yang diujikan berdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, seleksi kompetensi teknis, dan wawancara berbasis komputer. Nah, di sini ya teman-teman, untuk penyelesaiannya, seleksinya ya itu ada nanti ada manajerial, sosial kultural, teknis, dan wawancara. Jadi selain itu, pelaksanaan ujian dengan CAT BKN sendiri berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat langsung mengetahui memenuhi nilai ambang batas atau tidak.
sesaat setelah mengerjakan seluruh soal. Tidak hanya itu, masyarakat umum kapanpun dan dimanapun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor peserta ujian melalui layanan live score yang tersedia di tayangan kanal YouTube BKN, yakni official chat untuk pantauan skor di TikTok BKN Pusat dan masing-masing official YouTube kantor regional dan UPT BKN se-Indonesia sesuai wilayah masing-masing tilok. Nah, jadi itu ya teman-teman, konferensi pers ya Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang disampaikan. Jadi untuk teman-teman, siapkan diri teman-teman dengan matang biar teman-teman nanti tidak bingung ya, dan di semua atau dimanapun siapapun bisa melihat skor teman-teman semuanya. Jadi itu ya teman-teman yang bisa disampaikan oleh Mas RT atau informasi dari Mas RT tentang konferensi pers yang digelar hari Selasa ya, tanggal 22 April 2025. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Mas RT. Sampai sini Mas RT menyampaikan informasi, Mas RT undur diri, terima kasih. Salam sehat selalu buat teman-teman dan selamat beraktivitas. Salam kompak selalu untuk pejuang P3K. Sehat-sehat selalu.